Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua teman-teman yang udah lihat di YouTube ini. Kita balik lagi ke pada dokter kita tanya luar biasa. So, saya hari ini bareng sama dokter Mutia. Saya dokter Mutia. Halo, dokter Sheina. Saya dokter Deandra. Yang mau tahu kontak mereka nanti bisa nonton sampai akhir karena pasti bakal di-sharing atau bisa lihat di komentar di bawah ini. Kok komentar? Description Deskripsi di bawah sini. Cuma hari ini sih kita mau sharing tentang part 2. Apa tuh part 2? Part 2 itu adalah tentang apakah kasus menular ya? Iya. Iya kan? Betul. Sebenarnya yang menular tuh apakah lobak yang menular? Iya. Benar? Iya. Apakah kuman yang menular? Betul. Apakah jamur yang menular? Wah, Iya. ada juga yang bilang cacing loh, Dok. Cacing. Gimana? Jangan. Kalau gitu saya mau tanya dulu sama dokter Dea. Oh iya, Dok. Jadi menurut dokter Dea gimana nih? Karies itu menular atau enggak? Karies itu menular, Dok. Sebenarnya menular tuh bukan karies ya, tapi jadi kan karies itu diciptakan oleh bakteri, disebabkan oleh faktor resiko yang udah kita jelas di part 1 ya, Dok. Jadi faktor risiko karies yang kemarin kita udah bahas, Betul. mungkin teman-teman bisa lihat di video yang pertama Video ya. sebelumnya. Betul. Iya. Terus yang kedua nih, ya terus. Kok yang kedua? jadi gugup saya kalau bareng sama Nggak usah. teman ini. Jadi gugup. Kan bakterinya itu yang salah satu yang menyebabkan bisa menular si karies ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Jadi karies itu hitungannya adalah penyakit infeksius. Dari dulu juga dibilanginnya seperti itu. Karena kita semua pasti tahu ya kalau misalkan kuman itu bisa menular. Secara awam kita tahunya seperti itu. Dan yang bisa menularnya salah satunya adalah si bakterinya itu tadi, Dok. Jadi kalau ditanya pertanyaan adalah karies itu menular atau enggak, jawabannya adalah iya. Benar. Tapi orang tuh harus tahu dulu, maksudnya teman-teman harus tahu dulu bahwa bolong itu enggak tiba-tiba terjadi bolong dan semua orang tuh punya bolong tuh enggak gitu. Jadi memang ada penyebabnya. Itu sih, Dok. Mungkin bisa diteruskan dengan dokter yang lain. Kalau menurut dokter Puan, jadi dokter Puan baru hari ini datang ya, ternyata kemarin bahas abis jalan-jalan. Jadi gue jalan kemana-mana, tapi nggak apa-apa ya, udah datang sini ya. Sibuk banget. Habis liburan. Mau undang kayak mau presiden. Aduh. Gimana kalau menurut dokter Puan nih? Jawabannya menular. It's a Kenapa? solid answer, menular. Iya, karena menular tuh, Bener udah yang dijelasin sama dokter Dia tadi, kalau gigi berlubang atau yang kita sebut karies itu kan penyebabnya bakteri ya. Jadi bakteri ini bisa menular, dia bisa istilahnya hinggap dari satu mulut ke mulut lain, terutama apabila penderita dengan seseorang itu memiliki kontak yang erat nih. Jadi bisa banget dia menular gitu sih. Jadi memang menular ya. Menular. Jadi yang menular tuh bakteri apa ya spesifik itu? Streptococcus mutas. Oke, I see. Jadi Streptococcus mutas itu sebenarnya menyebabkan karies, Mm-mm. kemudian bisa menular. Betul. Cara penularannya gimana caranya? Oke. Aku Gimana? coba ya. Boleh dong. Oh, boleh dong. Boleh. Iya dong. Ya, paling mau jelasin dikit sih. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau karies itu infectious disease ya. Jadi dia Betul, menular. betul. Kayak layaknya semua infectious disease, dia ada transmissionnya dong. Betul. Nah, transmissionnya Cara cara penularan. penularannya gitu. Nah, biasanya tuh infectious disease itu penularannya ada dua macam kan, vertikal atau horizontal. Nah, pertanyaannya si karies atau lubang gigi itu masuk yang mana nih? Mungkin kalau yang nggak tahu, vertikal itu yang biasanya diturunin, jadi kayak dari ibu ke anak gitu ya. Horizontal itu yang host to host dok, jadi kayak Betul. misalnya, ya tahu ya, Yang jadi punya kontak erat ya. Iya, ya kayak COVID ya. Kayak COVID. Betul. Kayak COVID, betul. kayak COVID ya. Nah, karies ini masuk yang mana nih? Nah, ternyata menurut penelitiannya dia masuk ke dua-duanya nih dok. Nah, Benar. tapi pertanyaan lagi gimana caranya? Iya, gitu cara dong. penularannya gimana? Caranya gimana? Yang vertikal kayak gimana? Yang horizontal tuh kayak gimana? Nah, mungkin dokternya lebih semangat nih jawabnya ini. Loh, kok gue? Loh, di sini saya hanya seorang yang tapi yang jelas gini ya, penularan yang host to host itu bisa terjadi pada saat pertukaran minum. Betul. Bisa. Ya kan misalnya satu ini punya sedotan, air liur itu mengandung bakteri, kemudian ada juga nempel di dalam sedotannya itu, kemudian dia masuk ke mulut host yang lain. Host itu berarti kan manusia yang lain gitu ya. Betul. Kemudian dia tuh berenang di mulut yang lain, Betul. ya. Kemudian dia hinggap dan tidak bisa dibersihkan. Kurang lebih seperti itu. And that's the point. Jadi itu akan menjadi tidak bakal menjadi karies ya. Betul. Tapi juga nggak cuman karena dari itu, karena ciuman. Bisa. Jadi pada saat berhubungan badan Betul. antara dua orang insan manusia juga Iya. bisa ini ya, bisa
menular ya. Jadi Betul. that's the point where we need to have a clean oral hygiene. Mulut yang bersih, clean mouth before you are doing your own activity. Whatever activity you are doing, either it is eating, misalnya makan, kemudian ngobrol sama orang, kadang-kadang muncrat. Muncrat. Muncrat ini COVID aja bisa nular Benar. lewat saliva kan? Benar bisa. Gimana kita yang cuma bakteri? Karena COVID itu sendiri kan virus. Virus itu Mati. nggak sekuat bakteri. Nggak ya. sekuat bakteri. Benar. Bakteri bisa hidup. Bahkan dia bisa bertahan. Jadi kalau ada reservoir, kalau ada dia tempat untuk Iya. bertahan, dia bisa di situ terus Bisa ngumpet dia. Iya, jadi Iya, memang, benar. jadi memang di sini point of view-nya adalah satu, kita harus memiliki oral hygiene yang baik. Betul. Kemudian kalau memang ternyata oral hygiene itu sebenarnya dan ternyata setiap manusia itu punya bakteri. Betul. Sebaik-baiknya oral hygiene Pasti ada. itu pasti ada bakterinya. Benar, Pasti benar. ada. Dan bakteri itu punya chance untuk menularkan ke tempat lain. At least bertransportasi lah Iya. dari mulut satu ke mulut yang lain. Nah, pertama-tama itu juga pada anak-anak ya. Iya, Betul. betul. Anak-anak betul. sendiri kan dapat streptococcus mutan dari mana? Apakah pas dia dilahirkan punya streptococcus mutans? Enggak. Enggak. Tidak selalu walaupun Tidak ada. selalu bisa transmisi vertikal dari ibunya itu memungkinkan. Tapi sebenarnya. chance-nya sangat Tapi kecil. itu sangat Sangat rendah. kecil. Dari penelitian itu Iya. hanya kurang lebih 30%. Kalau yang Sisanya dari mana itu? Misalnya dari Ya, dari mana-mana. Dari ciuman tuh sini kan? kalau dari dari cium itu gitu. biasanya kalau dari jurnal yang aku baca itu bertukar alat makan nih sama ibunya, Iya. sama nendinya. Biasanya. Biasanya pas mau makan itu pendampingnya itu dicicipin dulu tuh makanannya biasanya. Betul, betul. Benar. Terus baru disuapin tuh ke anak-anak. Itu Betul, yang paling beresiko menularkan ke anak-anak. Jadi neninya juga ini kan, apa namanya, pada saat ini suka ngobrol, air liur yang di sekitarnya juga Bisa muncul. itu. Jadi ada muncrat itu juga Betul. ya unexpectedly Benar. it is transmitted to other mouth and your Ya child's muncrat mouth. aja bisa nular, apalagi kalau cium-cium anak. Iya, itu. Ya, betul, Dekat betul. sini, Ini dari sini. anak-anak. Ini kan salivanya nempel ya. Betul. Jadi hati-hati pada saat punya anak kecil kemudian dicium-ciumin sama orang, Betul. make sure bahwa yang dicium itu Nggak ada karies. nggak ada. Tapi kan nggak mungkin juga Nggak. ya dok gitu. Iya, nggak boleh juga. Lu bersihin deh minimal ya. Iya. Jadi bener juga ya, zaman dulu kalau misalnya orang jangan langsung asal cium-cium itu, Iya. Penting itu dok, itu betul ya lu jadi sekali mikir, dok. betul juga ya. Iya. Betul juga ya. Jadi emang ada penularan. Jadi ada penularan dari mana tadi? Dari air liur yang tertular dari laut ciuman, Iya. dari Alat Dari alat makan. Benar. kemudian dari berhubungan badan, ya kan, Betul. kemudian dari mana lagi ya? Ada lagi nggak? Pokoknya yang memiliki kontak erat itu pasti bisa. Iya, Walaupun iya. tidak melakukan tindakan Pokoknya segala khusus, aktivitas yang ada kemungkinan So- saliva atau air liur itu Iya. kena ke Oh, orang. mungkin gitu ini ya. juga sih dok, yang kadang pasien tuh nggak tahu kalau dari satu gigi tuh ke gigi sebelahnya tuh juga bisa nular. Kadang mereka mikir ya kalau cuma Oh, di iya, gigi itu betul, aja betul. nggak akan bisa pindah ke gigi Betul, sebelahnya. betul. Padahal tadi kita juga ngobrol bahwa yang suka jalan-jalan tuh nggak cuma kita, tapi bakteri itu Bakteri juga Betul, suka betul. jalan-jalan. ternyata. Benar, Itu, benar, benar. apalagi yang kalau misalkan teman-teman ada yang Benar, merasa benar. giginya sebelahan terus dua-duanya bolong, tapi maunya ditambah cuma sebelah, ya nanti sebelahnya jadi bolong lagi karena ya mereka cuma tuker-tukeran aja di situ, gitu. Masih ada rumahnya si kumannya, ibaratnya kayak gitulah. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang bolong ya memang harus diselesaikan, kalau nggak ntar mulutnya ya gitu lagi, akan bolong lagi. Sifatnya karies itu dua ya, satu progresif, satu lagi akumulatif. Oke. So once it is bolong, dia akan terus bolong, Iya, betul. ya kan? Betul. Satu progresif, bolongnya tambah gede. Betul. Yang kedua akumulatif, dia akan menambah bacterial loads di dalam bolongan itu dan menyebabkan progresivitas lagi. So, Betul. dan sifatnya gigi itu kan karena dari ectomesenkin, kalau misalnya kita bahasa medis, jadi dia cannot be repaired. Betul. Jadi Nah, itu because penting tuh dok. because Nggak it is bisa diperbaiki. it cannot be repaired, maka once it is broken, it will always be broken. Betul. Kemudian sama kayak kuku ya, kita gunting kuku tuh kita nggak akan bisa balik-balikin tuh. Betul. Even it is similar to tulang ya. Jadi kalau misalnya meskipun kita ngerasanya bahwa ini kayaknya sama kayak tulang gitu ya. Tapi kalau di mulut, once it is broken itu nggak bisa. Kalau tulang tuh masih bisa disambung. Benar. Because tulang tuh mesomesenkin ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya gigi nggak bisa. So make sure kalau misalnya teman-teman semua punya gigi berlubang, atau even if you don't know about your own condition, please visit your dentist. Betul, setuju. And
podcast ini juga kita mau kasih tahu podcast ya. Di dalam video diskusi ini kita mau kasih tahu bahwa uh, when is the right time to go to visit your dentist? It is now. Jadi misalnya teman-teman mau Betul. tahu when is the right time, itu sekarang gitu. Sekarang, saat ini juga. Saya ini juga, bukannya kita mau promosi masing-masing kita, tapi you can go to any dentist Betul, setuju. near your house or yang Yang udah sering udah atau sering gimana, ada betul. tutorial, you are get used to them gitu. Jadi harus visit dokter gigi. Dan aku juga mau kasih tahu buat semua teman-teman bahwa it is important for you to know more about your own condition through kamera. Jadi teman-teman di sini pasti udah kalau misalnya teman-teman saya ini pasti kita sudah sama-sama membiasakan diri untuk mengambil mengcapture setiap visualisasi yang ada di dalam rongga mulut ya. Betul. Tapi with whoever dentist you are going to visit, itu harus tanya, dok ini gigi saya gimana sih? Coba aja tanya. Jangan kalau misalnya ngeliat kaca itu seakan-akan lubangnya kecil. Betul. But when you are seeing deeper with intraoral kamera atau mikroskop, itu akan menjadi Jauh ketahuan. lebih kelihatan. Oh, ini gede banget. Karena apa? Kita punya better vision lah ya. Betul. Tapi kalau dokter dia pasti suka ngambil pakai kamera kan? Betul, harus difoto pakai kamera karena sebenarnya kita harus bisa, atau dokter gigi itu wajib untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang kita lihat, karena Ya. pasiennya tuh nggak bisa, Anda kan teman-teman nggak bisa dong lihat apa sih yang terjadi di giginya, kata dokternya dalam nggak selesai di bornya misalkan. Teman-teman itu punya hak untuk nanya sama dokternya, ini udah sedalam Benar. apa sih sebenarnya. Itu menurut saya sih, kalau saya sih udah ngelakuin ya dok. Cuma Ya. kalau saya nyaranin teman-teman mau ke dokternya, itu hak teman-teman untuk menanyakan supaya jelas tahu apa yang lagi dilakuin di gigi itu, sedalam apa lubangnya, terus kayak apa aja yang ada di dalam gigi. Ya. Permasalahan tuh penting banget sih dok ditanya. Iya. That's right. Betul, itu adalah haknya. Tapi Betul. kamu Iya, juga ambil kan? Betul. Iya dong. Selalu Ya. Dan dokumentasi. pasien senang banget dong kalau misalnya dia Benar. bisa lihat, dia malah jadi tahu, oh jadi lubangnya Iya, sebesar benar. ini, oh jadi lubang gue kayak gini, Iya. gitu Pasien kan. harus tahu persis pokoknya kondisi Benar. rongga Iya. mulut mereka itu seperti apa. Iya. Gitu. Mereka harus tahu jelas, tahu betul seperti Betul, apa. betul. Kayaknya gue pengen bahas sesuatu yang lebih important dari sini deh. juga. Apa tuh? Apa Tadi tuh kan, kira-kira? tadi kan kita ngebahas karies menular. Iya. Kalau karies menular, kira-kira pemeriksaan apa aja yang perlu dilakukan pada pasien-pasien yang mau menikah? Yang mau menikah. Iya. Oh, oke. Penting. Kebetulan yang mau nikah nih, ya Iya. kan? Coba nih. Ada yang mau menikah nih ya. Jadi Jadi, di sini. Wih, oh iya, oh iya, ada yang mau menikah. Pamer ya. Iya. Oh, gue udah nikah. Udah nikah. Udah nikah ya. Jadi kita Jadi- Kalau kita Ini dada-dada mau aja. doanya, mau doanya, mau doanya kan. mau doain. Jadi kita akan memeriksa kita ingin berbicara dan ngobrol di dalam mengenai pemeriksaan pranikah ya. Ya, premarital check up. Iya. ya. Dan jangan lupa kalau gitu kita nggak mungkin hari ini ya. Oke. Iya. Jadi stay tune buat teman-teman yang ingin tahu mengenai semua pertanyaan di dunia kedokteran gigi. Kemudian kita akan mencoba untuk menjawabnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, coba klik tulis di kolom komen atau bisa DM dari masing-masing kami. Dokter Dia, kalau mau DM di mana? Di Instagram @drgdeandra. Untuk aku ada di @shaynaska. Kalau saya ada di @mutia.drg. Tunggu dulu. Dia aja deh. Lu Deandre pakai di. Oh ya, aku ulangin aja. Iya, dok. ya. Udah. Nanti Kalau- ditulis di bawah sini. Iya. Tapi diulangin aja. Iya, diulangin. Nanti ada. Kita akan kasih username-nya di Ya, bawah sini. di sini apa? Dokter gigi. User Instagramnya adalah @drgdeandra DEANDRA. Jadi Oh, DRG gampang. Deandra. Bet. Nggak usah ditambahin H. Iya, kalau Shaina. @SHEYNNAZKA Oke. @shaynaska. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dokter Mutiara, Nggak pakai ya, nama. nggak- Salah kali, nggak pakai nama. kok bisa ya? Siapa sih dok Mutiara? Kemarin Coba. juga. Ada ingatan apa soal Mutiara? Mutiara. Oh, Tapi kan kalau Mutia biasanya Mutiara. Mutiara, Maksudnya betul, mirip-mirip betul. lah. Oh ya, karena Coba, Mutia coba. banyak ya. Mutia ya, Mutia. Pembelaan. Ya, dokter Mutia di mana? Dokter Mutia? @mutia.drg, mutia.drg. Oke, nice. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya ke saya bisa di @yusuryantoro dan itu di IG saya. Betul. Jadi siap untuk pertanyaan ketiga ya. Iya. Pemeriksaan sebelum melakukan pernikahan. Betul. Pre-marital Marital check-up. dental check up. Oke. Oke. So sampai ketemu lagi di pertanyaan dan diskusi berikutnya.
bersama kami pada Dokter kita. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.